Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Arbaya, peserta Latsar CPNS tahun 2021 dari Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Golongan 3, Angkatan 1, Kelompok 3. Ini adalah tugas individu yang terdapat pada agenda 3, yaitu analisis isu di tempat kerja berdasarkan tupoksi. Isu-isu tersebut yaitu: pertama, rendahnya minat belajar, motivasi, dan tanggung jawab peserta didik dalam mengerjakan tugas yang diberikan. 2. Ketidakmampuan peserta didik dalam menguasai materi pelajaran. 3. Belum meratanya penguasaan iptek di kalangan pendidik. Yang keempat, belum siapnya orang tua dalam mendampingi peserta didik saat melakukan kegiatan belajar mengajar di rumah. Dan yang kelima, belum siapnya metode, sarana, dan prasarana dalam pelaksanaan proses pembelajaran jarak jauh. Untuk menentukan isu terpilih, saya di sini menggunakan teknik APKL dan USG, kemudian nanti akan dianalisis kembali menggunakan Fishbone. Ini adalah tabel analisis isu berdasarkan kriteria APKL. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan teknik APKL? Perangkat analisis isu APKL memvalidasi isu berdasarkan 4 item. Yang pertama, aktual, artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat. Kedua, problematik, artinya memiliki dimensi masalah yang kompleks. Yang ketiga, kekalayakan, artinya menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan yang terakhir, layak, artinya masuk akal dan realistis serta relevan untuk dicarikan solusinya. Dari analisis isu berdasarkan APKL yang terdapat pada tabel tadi, dapat disimpulkan ada dua isu yang memenuhi syarat. Yang pertama, ketidakmampuan peserta didik dalam menguasai materi pelajaran. Yang kedua, belum meratanya penguasaan iptek di kalangan pendidik. Adapun isu yang tidak memenuhi syarat, yaitu rendahnya minat belajar, motivasi, dan tanggung jawab peserta didik dalam mengerjakan tugas. Yang kedua, belum siapnya orang tua dalam mendampingi peserta didik saat melakukan kegiatan belajar mengajar di rumah. Dan yang ketiga, belum siapnya metode, sarana, dan prasarana dalam proses pembelajaran jarak jauh. Dari kedua isu yang memenuhi syarat karena terpenuhi kekalayakan dan menjadi ranah pendidik. Adapun ketiga isu yang tidak memenuhi syarat karena tidak terpenuhinya kekalayakan, isu ini juga tidak hanya menjadi ranah pendidik, tetapi juga orang tua, kepala sekolah, dan pihak lainnya. Setelah dianalisis menggunakan teknik APKL, kemudian ini adalah tabel analisis isu berdasarkan teknik USG. Pada teknik USG, di situ ada interval prioritas dari angka 1 sampai 5. Angka 1 menunjukkan sangat tidak mendesak, angka 2 menunjukkan tidak mendesak, angka 3 cukup mendesak, angka 4 mendesak, angka 5 sangat mendesak. Sehingga dari dua isu yang sudah terpilih, yang memiliki prioritas tertinggi yaitu ketidakmampuan peserta didik dalam menguasai materi pelajaran. Apa sebenarnya teknik USG? USG yaitu yang pertama terdiri dari urgensi, maksudnya seberapa mendesaknya hal tersebut harus dibahas serta seberapa keras tekanan waktu untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi. Yang kedua, keseriusan, maksudnya seberapa serius isu tersebut perlu dibahas berdasarkan akibat yang timbul dari pemecahan masalah yang disebabkan oleh masalah tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain penyebab masalah tidak dipecahkan. Yang ketiga, pertumbuhan. Seberapa besar kemungkinan isu tersebut berkembang menjadi kemungkinan masalah akan semakin memburuk jika dibiarkan. Berdasarkan hasil temuan menggunakan teknik USG, yang menjadi isu prioritas adalah ketidakmampuan peserta didik dalam menguasai materi pelajaran. Hal ini menjadi lebih prioritas dibandingkan belum meratanya penguasaan iptek di kalangan pendidik. Isu yang menjadi prioritas harus segera ditindaklanjuti agar proses pembelajaran jarak jauh dapat berjalan dengan optimal.
Setelah menggunakan teknik APKL dan juga USG, ini adalah analisis isu menggunakan Fishbone. Ada beberapa faktor penyebab yang menyebabkan tidak optimalnya pembelajaran jarak jauh. Dan di sini ada rekomendasi penyelesaian isu. Ada alternatif penyelesaian, kemudian kegiatan, ada hasil yang diharapkan, dan juga pihak yang terlibat. Yang pertama, guru berusaha selalu mengikuti perkembangan iptek. Kegiatannya mengikuti seminar atau workshop yang berhubungan dengan tujuan untuk meningkatkan hasil pembelajaran jarak jauh. Adapun hasil yang diharapkan, yaitu dalam proses pembelajaran jarak jauh, guru tidak hanya menggunakan satu cara atau hanya satu aplikasi saja. Dan pihak yang terlibat adalah guru atau pendidik. Yang kedua, kerjasama guru dan orang tua murid. Kegiatannya diperlukan komitmen dari orang tua murid agar bersedia meluangkan waktu untuk mendampingi anak didik ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian hasil yang diharapkan, komunikasi yang baik antar pihak guru dan orang tua murid untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Adapun pihak yang terlibat yaitu guru dan orang tua murid. Yang selanjutnya, kerjasama pemerintah dan pihak sekolah. Kegiatannya yaitu menjalin kerjasama dalam proses pelayanan pemberian subsidi kuota internet. Kemudian hasil yang diharapkan, subsidi kuota internet yang diberikan pemerintah dapat meringankan beban orang tua dan peserta didik di masa pandemi. Pihak yang terlibat yaitu pemerintah dan pihak sekolah. Yang selanjutnya, alternatif penyelesaian bagi peserta didik yang tidak memiliki smartphone dan akses internet yang kurang baik bisa datang langsung ke sekolah. Kegiatannya yaitu peserta didik datang ke sekolah dengan mematuhi protokol kesehatan untuk menemui guru yang bersangkutan. Hasil yang diharapkan, meskipun tidak memiliki smartphone dan akses internet, peserta didik tetap bisa memperoleh pembelajaran. Pihak yang terlibat, guru dan peserta didik. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi secara komprehensif. Evaluasi dilakukan oleh pemangku kepentingan dari pihak sekolah, kemudian juga komite, tokoh masyarakat, para wali murid, serta dinas pendidikan. Hasil yang diharapkan, evaluasi yang dilakukan agar kualitas pendidikan tidak merosot. Pihak yang terlibat yaitu sekolah, tokoh masyarakat, komite sekolah, dan juga wali murid. Itu saja penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.